Halo Sobat Lumajang 1, sekarang kami berada di Polres Lumajang dan ini tersangka sudah dibawa ke dalam lobi Polres Lumajang dan ini tersangkanya. Sebentar lagi Bapak Bupati akan menginterogasi secara langsung terkait dengan kasus ini, apa saja yang akan ditanyakan oleh Bupati. Ini dibawa kemana ini? Oh, langsung dibawa ke ruangan propam terlebih dahulu. Karena Bupati masih menemui Bapak Kapolres beserta Dandim beserta jajarannya juga ada di dalam. Ini didampingi oleh Bapak KBO Satreskrim Polres Lumajang ini, dan ini untuk tersangkanya. Kami masih membuntuti. Ini masih ditaruh di SPK, di SPKT terlebih dahulu. Ya, Mas, rencananya ini acara rilis apa, Mas? Ini rilis tentang Bupati dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres tentang viralnya video di kawah Gunung Semeru itu, Mbak. Penendang sesajen itu. Oh iya, penendang sesajen, dan sebentar lagi tersangkanya. So dengan orang mengenal. Dikit aja pas ketemu dan. Nanti. Ini nggak boleh masuk sementara karena langsung bisa Pak Bupati di dalam situ langsung menginterogasi. Nantinya hasilnya kita intip dari sini aja ya. Kita intip dari belakangnya kaca, kita bisa mengetahui langsung Bapak Bupati langsung berbincang dengan tersangka. Sukasari susu kunir murine oma Pak Bupati malah nyimak. Siap Kak. Wilangun mantau. Siap Kakak. Bali mantau. Oke Kakak. Dan memang yang masuk terbatas, teman-teman media masih berada di dalam, di luar dari balik bilik dari depan lobi. Memang hanya beberapa, itu dari Kominfo dan Humas Polres Lumajang, itu saja yang diperbolehkan. Dan sebentar lagi mereka juga akan menjelaskan apa saja sih yang ditanya oleh Bupati dan apa pengakuan tersangka sendiri, seperti itu. Iya. Saya Inggris hadir katanya. Aduh. Dan sedangkan dari tersangka HF ini sudah meminta maaf pada saat rilis pertama di Polda Jatim, tetapi kalau di sini masih belum, karena kali pertama datang pada lusa kemarin, tersangka ketika diwawancarai oleh teman-teman media hanya menundukkan kepala dan bungkam 1000 bahasa, tidak memberikan sepatah kata pun ketika diwawancara. Oke. Ada suara gimana sih? Haji Agus Sukosari Kunir nyimak. Siap Abah. Selamat pagi. Iya, pagi juga. Iya. Selamat bergabung Kak.
Ini teman-teman media juga lagi mengambil gambar secara langsung. Dari belakang kaca di lobi Polres Lumajang. Siap Kak Hadi, selamat bergabung. Thank you ya, udah bergabung di sini. Jadi hanya bisa melalui gimana? Bapak, gimana Mas? Maksudnya gimana? Apa sih yang nggak usah kayak gitu? Selamat pagi Mbak, Tempersari juga hadir menyimak. Iya, selamat pagi juga Kakak. Itu yang memakai baju tahanan berada di tengah-tengah dari di tengah Dandim bersama Bupati. Bupati memakai baju putih ya Kak, sedangkan Dandim Lumajang itu memakai baju dinas. Langsung menginterogasi tersangka HF. Oh, mati orangnya. Ya, sudah ya. Seperti itu. Ini masih diinterogasi dia. Ini kan di kaca dan seperti itu. Ini masih proses untuk menginterogasi ya Pak Bupati bersama Dandim. Apa sih motifnya tersangka ini melakukan hal seperti itu gitu. Kamu di sana boleh gosip ya? Halo, selamat pagi. Ini adalah proses dan sedangkan untuk pemeriksaan melibatkan empat ahli dari ahli bahasa, sosiologi, ITE, dan hukum pidana. Itu untuk saksi ahlinya. Polres Lumajang telah memeriksa 4 saksi ahli, sedangkan 8 dari saksi yang lain itu termasuk dari wilayah warga sana, warga setempat yang ada di lokasi penendangan sesajen tersebut. Itu telah diperiksa oleh Polres Lumajang, dan ini masih proses pemberkasan ya Kak, dan segeranya akan diajukan ke pengadilan secepatnya ya, akan diproses karena ini kasus yang viral, jadi cepat didahulukan terlebih dahulu ya. Gitu. Soalnya jadi pemerhati nasional bahkan internasional, dan ini Pak Bupati telah keluar dari lobi Polres Lumajang. Ini sebentar lagi akan langsung diinterogasi. Ini sudah keluar dari lobi.
Berdiri apa duduk? Dan ini Bupati beserta Kapolres dan Dandim akan memberikan penjelasan. Cukup ya? Suara nyampe ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan semua, saya baru saja bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim menemui Hatvana yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Untuk perilaku yang mengganggu intoleransi kerukunan beragama yang ada di Kabupaten Lumajang. Tadi sudah saya tanyakan, saya klarifikasikan terkait dengan perilakunya, dan betul diakui itu perilakunya, termasuk juga yang menampel sesajen yang ada di Pepunden di Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo. Jadi di Dusun Sumbersari itu memang ada pura yang sudah lama ada di situ, karena dulu juga sebagian besar di Desa Supeturan Dusun Sumbersari itu ada beberapa yang beragama Hindu. Nah, termasuk sampai saat ini itu masih ada. Kemarin saya juga lihat lokasi pura dan pepunden itu. Pepundennya masih utuh. Jadi bangunan atau tugu pepundennya masih utuh. Dia mengakui itu. Kemudian yang kedua soal tendangan sesajen yang ada di tepian lahar aliran Semeru, yang waktu itu sebenarnya itu bukan tempat umum untuk dikunjungi. Tadi saya juga tanya terkait dengan latar belakangnya, apakah dulu di pesantren? Ya betul, dia di pesantren. Saya tanya pesantrennya mana? Adalah pesantren Meruki Solo. Saya tanya juga waktu kuliah di Jogja, kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga, jurusan pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Saya tadi juga menyampaikan soal pengetahuan keindonesiaan atau pengetahuan tentang kewarganegaraan lah ya, atau kalau dulu kita sekolah itu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, atau PPKN yang sekarang. Nah, saya tanya apakah mengetahui tempat-tempat ibadah, kalau Islam masjid, kalau Hindu pura, kalau Buddha wihara, kalau teman-teman yang dari Nasrani gereja. Nah, saya sampaikan semua tentang itu. Nah, berikutnya saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran Forkopimda akan membuat semacam Dewan Kehormatan Kerukunan Beragama, untuk nanti akan mengklarifikasi semua berkenaan dengan perilaku-perilaku yang intoleran yang dilakukan oleh siapapun yang terjadi di Kabupaten Lumajang, termasuk yang dilakukan oleh Hatvana ini. Nah, forum atau majelis kehormatan itu yang nanti akan melakukan klarifikasi sekaligus pendalaman terhadap perilaku yang dilakukan oleh Hatvana. Insya Allah minggu depan kita akan lakukan forum klarifikasi itu. Saya kira itu tambahan, Pak. Ya, jadi tadi apa sempat ditanya? Ya. Tadi apa ditanya kedatangan dia ke sini sebagai relawan atau sebagai apa? Ya. Tadi sudah saya tanya secara umum lah ya, kapan datang. Datangnya ternyata sudah 1 bulan dari kejadian erupsi Semeru, kira-kira begitu. Saya tanya tadi apakah seminggu setelah erupsi Semeru, jawabannya tidak. Kira-kira awal Januari dia ini datang ke Kabupaten Lumajang.
Saya tanya apakah ada yang menghubungi, tidak. Kemana pertama datang? Ke masjid yang itu juga menjadi tempat berkumpulnya relawan. Saya tanya apa institusinya, jawabannya tadi tidak cukup memberikan penjelasan yang detail. Ya dia sampaikan itu loh apa yang biasanya bersih-bersih masjid, nah kira-kira begitu. Saya nggak tahu maksudnya bersih-bersih masjid itu siapa institusi atau siapa kelembagaan yang biasanya bersih-bersih masjid. Jadi kita akan dalami lagi nanti ketika di majelis kehormatan yang forumnya melakukan detailing klarifikasi terhadap semua masalah ini. Arahnya Pak Kapolres nanti mereka juga ada forum mau dibentuk seperti itu. Apa ada arahnya ke restoratif justice atau seperti apa proses selanjutnya atau seperti apa? Kasus ini akan tetap bergulir ke ranah hukum. Jadi adapun nanti ada islah atau memaafkan itu tidak akan berpengaruh sama sekali dengan proses hukum yang sedang kita tempuh. Jadi adanya Dewan Kehormatan atau nantinya apabila terjadi memaafkan itu hanya sebagai pertimbangan dari persidangan pengadilan untuk pengurangan hukuman dari yang bersangkutan. Kemudian juga saya sampaikan bahwa dari pertama kasus ini Polres Lumajang yang menangani, jadi bukan Polda Jatim. Kami memohon bantuan backup Polda Jatim untuk membantu menangkap pelaku. Namun untuk penyidikan seluruhnya kami yang menangani. Seluruh tahapan penyidikan sudah kami lakukan, dari gelar perkara, pemeriksaan saksi, pemeriksaan saksi ahli, kemudian SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan sudah kita kirimkan ke jaksa. Semuanya sudah berjalan dan bergulir, dan kami akan percepat kasus ini sehingga segera bisa naik ke kejaksaan dan persidangan. Dan mengenai perekam video dan Ya, dia mengakui yang merekam. Yang di Pepundian itu dia menyampaikan yang menampil sekaligus yang merekam, dia mengaku. Jadi sementara hanya satu tersangka yang bersangkutan sendirilah yang kami tetapkan sebagai tersangka. Untuk orang lain belum ada. Artinya Pak Bupati sudah puas dengan melakukan Nanti ada forum yang Dewan Kehormatan Kerukunan Beragama itu. Akan kita pastikan di sana semuanya. Oke ya. Ini ada Menteri Koperasi. Untuk rekonstruksi nanti kalau Pak Jaksa memandang perlu rekonstruksi ya rekonstruksi, tapi kalau Jaksa tidak perlu ada rekonstruksi tidak akan dilakukan rekonstruksi. Maka sudah selesai ya Kak ya untuk jumpa pers kali ini, dan selanjutnya akan ada Menteri